Semua badan benda langit yang mencakupi itu ada unsur-unsur biologinya, khususnya itu yang dipelajari tentang habitable zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, di video kali ini mulai menyinggung ya materi kita ke bidang yang selanjutnya, yaitu astronomi, untuk materi ringkasan persiapan KSN, yaitu mau kabupaten, provinsi, atau nasional sekalian. Nah, pada videonya kali ini kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk hal-hal yang akan dibahas pada video ini, teman-teman bisa cek di timestamps daftar isi video di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut aja langsung. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertiannya terlebih dahulu ya. Mungkin ini basic, boleh di skip kalau bagi yang udah tahu, kalau yang belum boleh disimak terlebih dahulu. Nah, astronomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu astro yang artinya itu bintang, dan nomos artinya hukum. Berarti astronomi itu mempelajari kayak hukum-hukum bintang ya. Hukum-hukum bintang ini, hukum-hukum bintang ini maksudnya dalam artian yang hukum-hukum fisika gitu, kayak misalnya pencahayaan, hukum-hukum perambatan gelombang, dan lain-lain. Hukum-hukum di mekanika itu banyak hukum-hukum kayak hukum Kepler, hukum-hukum Newton yang diaplikasikan ke pengukuran fisika secara astronomi atau untuk pengukuran benda langit kayak gitu. Nah, ilmu ini berkaitan dengan evolusi fisika, fisika, kimia, meteorologi, dan gerakan benda langit, masuk di dalamnya pembentukan dan pengembangan alam semesta. Nah, jadi astronomi itu juga ada meteorologi, namanya itu planetary science ya. Jadi planetary science itu kayak ilmu pelajaran tentang keplanetan. Jadi semuanya itu berkaitan ya, kayak meteorologi, oceanografi, geologi, tapi mencakupi seluruh benda langit di tata surya. Nah, mencakupi bumi salah satunya. Makanya disebut sebagai ilmu kebumian. Ini sebenarnya materinya udah ada ya, aku buat ya di bagian astronomi lecture. Penjelasan mengenai meteorologi ada di astronomi. Teman-teman boleh cek videonya ke sana. Videonya udah ada sih. Nah, astronom awal melakukan pengamatan metodis dari langit saat malam dan artefak astronomi yang sudah ada ratusan tahun. Nah, jadi dulunya itu kan pengamatannya itu melalui pengamatan langsung ya, metodis langit saat malam. Nah, jadi dulu itu pengamatan yang sederhana ini juga memunculkan ilmu baru ya, namanya astrologi. Nah, ini astrologi ini penjelasannya udah cukup lengkap lah ya di bagian yang materi versi lengkap, versi kuliah di astronomi lecture. Teman-teman boleh cek ke sana. Itu astrologi apa, perbedaannya sama astronomi apa gitu. Namun, ilmu astronomi itu baru-baru mengalami perkembangan yang cukup pesat itu setelah teleskop ditemukan. Sama kayak meteorologi baru pesat berkembang tuh ketika udah ada teknologi kayak bahasa pemrograman untuk memprediksi cuaca. Itu baru masif perkembangan meteorologi. Kayak astronomi itu baru berkembang ketika ada teleskop. Ya, salah satunya alat untuk bisa mengetahui kondisi bintang-bintang dan benda langit lain kan harus ada alatnya kan. Jadi alatnya udah ada teleskop. Waktu itu teleskop Galileo Galilei yang pertama kali berkembang ya waktu itu untuk mengamati bulan. Nah, barulah pengembangan teleskop lainnya muncul, dan seiring juga perkembangan ilmu astronomi yang juga berkembang gitu. Contohnya kayak ini ada gambaran nebula diamati dengan teleskop. Nah, ini teleskopnya ini sekilas saja ya untuk materi astronomi observasi. Ini teleskopnya itu mounting itu tipe mountingnya itu ini namanya mounting ya. Di struktur teleskop mounting itu untuk mengatur pergerakan si arah proses penangkapan cahayanya. Ini mountingnya itu azimuth altitude ya. Azimuth alt atau altitude azimuth. Jadi geraknya itu cuma naik turun sama geser kanan kiri. Nah, beda sama nanti ada mounting ekuatorial, itu untuk pakai di tata koordinat bola, koordinat ekuatorial. Kalau ini kan koordinat horizon ya. Kemudian teleskop ini merupakan tipe teleskop refraktor, bukan reflektor. Jadi kalau reflektor ada cermin, di sini pakai lensa aja dong. Lensa di sini ada di okulirnya lensa cembung, di sini lensa cembung juga. Ini pakai diagonal mirror. Nah, ini ada ya cukup sederhana sih. Nah, berikutnya kita membahas mengenai cabang-cabangnya ya.
simpel aja sih astronomi gitu. Jadi aku cuman ya karena materi ringkasannya, kalau materi lengkapnya cek aja sendiri. Ya aku ulang kembali ya, dicek di materi astronomi lecture. Nah, ini pembagian yang pertama itu ada astrometri. Jadi ilmu yang mempelajari kayak perubahan ini sebenarnya salah pengertian ya. Sistem koordinat ini di sini ya harusnya tata koordinat benda langit. Oh ya, ini salah pengertian ya guys. Aku salah ngetik. Astrometri itu sama astrofisika. Ya, astrofisika. Astrofisika nanti kaitannya ke fotometri. Aku tulis di sini aja, ini agak pengertiannya salah sih. Perubahan posisi. Salah ya ini. Astronometri ya benar, astrometri, fotometri sama spektroskopi ya. Aku tulis di sini aja ya, ini salah buat. Astrofisika mencakupi fotometri dan spektroskopi. Ini mempelajari game gelombang elektromagnetik yang dipancarkan sama bintang itu akan menghasilkan karakterisasi sifat-sifat tertentu gitu. Jadi dari gerakan game tadi baik itu kita bisa tahu, oh ya benar sih, mengetahui perubahan posisi ya, benar-benar. Yang ini benar. Aku agak ngeblank dikit. sorry. Perubahan posisi. Jadi ini tahu perubahan posisinya dari game. Nanti ada namanya itu blue shift, red shift ya, penggeseran merah, penggeseran biru. Nanti bisa tahu dari penggeseran efek Doppler. Nanti dari namanya itu ada efek Doppler ya. Efek Doppler game dari pancaran bintang itu akan tahu kita gerakannya itu bintangnya itu menjauh relatif atau mendekat relatif terhadap pengamat di bumi atau dari teleskop di luar bumi gitu. Jadi dari gamenya itu cukup bisa tahu gerakan si bintang tadi. Saya itu juga bisa tahu karakter sifatnya, misalnya kayak karakter temperatur, karakter gas yang dominan, maksudnya dalam artian gas reaksi yang dominan dipancarkan itu apa. Dan misalkan garis-garis nanti ada namanya itu hydrogen bond sama hydrogen line, garis-garis hidrogen yang dipancarkan dari spektrumnya gitu. Itu ya sekilas mengenai fotometri. Jadi di materi fotometri itu nanti ada kayak membahas tentang kecerahan bintang, nanti ada efek refraksi juga, efek refraksi yang ditimbulkan atmosfer. Jadi pengamatannya itu akan terganggu atau terdistraksi karena faktor ketebalan dari si lapisan ini atmosfer tadi. Nah, contoh materi kayak mengukur kecerahan itu nanti ada magnitudo, itu ada magnitudo apparent, magnitudo absolut, ada magnitudo bolometrik, embol. Nah, ini nanti ada pengolahan data gitu. Jadi di astronomi kan di OSN astronomi sama KSN astronomi itu kan ada bagian tes pengelolaan data ya. Biasanya tesnya itu pengelolaan data-data magnitudo, data-data kecerahan gitu. Biasanya data-datanya cukup bisa dicek di stellarium sih itu untuk latihan pengolahan datanya di sana bisa sih. Aku pernah praktek sedikit di sana gitu. Nah, itu mengenai astrometri, astrofisika, mencakupi fotometri dan spektroskopi ya. Kemudian yang kedua itu ada MBL. Kadang disingkat sebagai MBL sih, mekanika benda langit. Ini yang tadi membahas kayak hukum-hukum fisika, itu lebih tepatnya ke mekanika ya, dinamika dan kinematika yang di fisika. Membahas pergerakan benda-benda langit dengan konsep fisika mekanika. Nah, ini mekanikanya mekanika benda padat ya, bukan mekanika fluida. Kalau mekanika fluida itu nanti di fisika bintang mana ya, kalau nggak salah ini dia astronomi bintang. Mekanika fluida untuk kayak pergerakan konveksi. Nanti aku lanjut di sini aja. Kita sini dulu ya. Mekanika benda langit itu contohnya tuh kayak nanti mempelajari hukum Kepler kan, ada 1, 2, 3, terus ada hukum gravitasi dan lain-lain banyak sih. Itu intinya segala pergerakan benda langit tadi itu diukur dari sudut pandang fisikanya secara mekanik seperti apa di sini. Oh, about the physics law ada di sini. Nah, berikutnya kosmologi. Ini nggak di kebumian punya ya, jadi ini ada di astronomi punya. Jadi kosmologi ini penelitian tentang alam semesta sebagai seluruh dan evolusinya. Misalnya kayak pengembangan model
apa ya, lupa aku tentang pengembangan model apa ya dunia lah gitu ya kan. Nanti ada hubungannya ke entropi dan lain-lain. Contoh berikutnya ada astronomi bintang. Di sini itu penelitiannya tuh tentang struktur dan bagian-bagiannya, struktur sama bagian bintang itu. Ya, jadi penelitian struktur sama bagian-bagian, kayak misalnya bagian matahari, nah itu ada juga dibahas di sini. Tapi itu materi lebih terpisah ya di materi matahari khusus ya, mencakupi bagian-bagian proses-proses di kimia di matahari, strukturnya sama aktivitas matahari seperti apa gitu. Berikutnya ada astronomi galaksi. Nah, sini semua tentang galaksi, pembentukan galaksi, evolusi galaksi, dan baik itu yang di ekstra galaksi ya, maksudnya yang di luar galaksi Bima Sakti ya. Nah, itu juga dipelajari. Kemudian ada ilmu planet atau tata surya. Nah, ini materi itu sangat banyak banget. Mungkin teman-teman bisa cek di bagian astronomi lecture, itu juga udah di sebagian aku singgung, tapi itu masih introduction sih, tapi itu udah cukup lengkap sih, kayak tahu itu apa aja yang dipelajari di bagian tata surya atau planetary science itu ya. Nah, ini disebut sebagai planetary science, ilmu planet. Nah, mencakupi semua planet di tata surya dan benda-benda langit di tata surya, kayak misalnya asteroid, meteoroid, komet, dan lain-lain. Berikutnya ada evolusi bintang. Di sini penelitian evolusi bintang dari pembentukan mereka sampai akhir mereka terbentuk sebagai bintang sisa. Nah, bintang sisa itu nanti ada kayak pulsar, neutron, dan lain-lain banyak sih. Sebelumnya itu nanti ada kayak tahap white dwarf gitu, nah, ada situ ada kayak evolusi bintang. Penelitian kondisi dan proses-proses yang menyebabkan pembentukan bintang di dalam awan gas dan proses-proses pembentukannya itu sendiri. Nah, ini sangat menarik. Ini kayak apa ya, kalau aku analogikan evolusi bintang itu kayak paleontologinya astronomi. Maksudnya kayak banyak bercerita gitu sih tentang evolusi si bintang tadi ya, tapi banyak juga pengukuran-pengukuran, perhitungan-perhitungan yang sangat menarik juga gitu. Sangat-sangat asik lah. Berikutnya ada astrobiologi, kehidupan di planet dan semua badan benda langit yang mencakupi itu ada unsur-unsur biologinya, khususnya itu yang dipelajari tentang habitable zone. Nah, materi ini sudah cukup hype di beberapa tahun terakhir, khususnya di kebumian ya. Kalau di astronomi aku kurang tahu, di astrobiologi ini udah ada atau belum. Kalau di kebumian itu, di astronomi bagian cupnya itu, ini materinya udah sering keluar. Kalau nggak salah mulai tahun 2018 ya, itu mulai materi astrobiologi. Kayak penentuan habitable zone, pasti tahu bintang, bahasa-bahasa kayak TRAPPIST 1. Nah, itu buat soal-soal yang ada trapis-trapisnya itu tuh astrobio itu. Tapi pengonsepannya tuh ke mekanika, ke astrometri gitu, pendekatannya ke sana. Nah, berikutnya ada astrokimia. Di sini unsur kimia setiap benda langit. All about chemistry constituent ada di sini. Kemudian astronomi bola. Nah, ini menarik, kayak kita tuh gambar-gambar tata koordinat benda langit ya, lokasi bintang itu ada di mana, pakai ini gambarnya di sini. Ini gambar astronomi bola, ini koordinatnya ekuatorial ya. Jadi ini menggunakan ekuatorial koordinat karena basisnya itu ekuatorial. Nah, ini. Oke. Berikutnya ada astronomi waktu. Di sini kayak mempelajari kalender, penanggalan, jenis-jenis waktu dan pengamatan gitu ya. Nah, banyak tentang astronomi waktu di sini. Dan terakhir itu ada astronomi observasi. Nah, sebenarnya observasi di astronomi itu banyak banget ya. Jadi ada pengamatan radio, pengamatan infrared, pengamatan X-ray. Tapi jenis pengamatan itu tuh cukup expert. Maksudnya dalam artian itu untuk kalangan astronomi ilmuwan tingkat tinggi, kayak mempelajari pengamatan astronomi dari panjang gelombang tertentu. Nah, kalau di kita ya untuk di SMA atau di materi olimpiade untuk pelajar gitu ya, di sini difokusin ke teleskop doang sih. Teleskop, bagian-bagian teleskop, pengamatan teleskop, kayak pembesaran, pencarian focal of view dan lain-lain, banyak sih. Jadi nggak banyak pengamatannya tuh terbatas lah gitu untuk yang
yang di materi KSN atau Olimpiade gitu. Kalau yang di nanti aku bakal jelasin yang aku tahu mengenai observasi lebih lengkap kayak observasi radio, infrared, dan yang lain itu di astronomy lecture. Oke, selanjutnya mengenai ini manfaat. Cukup absurd ya kalau menurutku ya. Maksudnya dalam artian kalau aku pribadi menanggapi astronomi itu tidak terlalu bermanfaat secara langsung gitu. Ini sama kayak meteorologi, bermanfaatnya itu indirectly, secara tidak langsung. Nah, pertama kita bisa tahu pengaruh benda langit terhadap bumi gitu. Ini sebenarnya videonya akan aku buat sih, hubungan antara astronomi sama ketiga sub kebumian lainnya, meteos, geo, di bagian lecture series, bagian seri kuliah, tapi videonya belum aku buat, nanti aku buat ya. Itu kayak nanti salah satunya itu contohnya tuh ada astronomical tide atau pasang surut astronomi, meteorological tide, pasang surut meteorologi. Jadi faktor pergerakan benda langit yang punya gaya gravitasi cukup besar gitu, kayak matahari, Jupiter, bulan, itu akan mempengaruhi kayak pergerakan variabilitas dinamika atmosfer. Nah, kemudian juga nanti efeknya kayak misalnya dari matahari, dia lebih banyak faktornya ke ini ya, ke pancaran sih, karena kan memang astronomi basicnya ke fotometri ya, khususnya ke bagian pancaran gamenya si bintang tadi. Kalau di matahari itu faktor gamenya di sini, kayak misalnya materi ini sunspot misalnya. Sunspot itu akan mempengaruhi seberapa banyak intensitas pancaran yang diterima ke bumi gitu. Semakin banyak hot spot, itu akan terjadi pendinginan karena intensitas radiasi yang dipancarkan ke bumi, yang diterima bumi itu pasti berkurang, karena hotspot tadi itu kan dia dingin ya areanya, dia akan membuat pancaran intensitas tadi itu akan berkurang. Nah, jadi lebih tepat ke faktornya itu benda langit tadi ya, khususnya kayak bintang itu, ke spektrum dari radiasinya gitu sih. Ini nanti pengaruhnya ke meteorologi bisa, ke oceanografi bisa, kan ada kegiatan hotspot ini. Terus juga kayak misalnya ini ada coronal mass ejection CME ya, atau solar flare atau pancaran foton dari bintang. Nah, contohnya kayak coronal mass ejection sama solar flare atau pancaran foton tadi itu akan tiba ke atmosfer, bukan atmosfer, ke magnetosfer ya. Magnetosfer tuh selubung pancaran energi magnetik bumi yang dipancarkan itu udah keluar dari kutub selatan sebagai kutub utara magnet, masuk ke kutub utara geografis bumi sebagai kutub selatan magnet bumi. Nah, nanti itu magnetosfer tadi itu akan beradaptasi sama pancaran solar flare, pergerakan foton tadi kayak misalnya ini. Nanti efeknya timbulnya kayak ada aurora di kutub utara sama kutub selatan itu sih. Jadi pengaruhnya cukup signifikan bagi keselamatan di bumi. Nanti di safety ya, dia ke safety astronomically gitu. Secara astronomi keselamatan bumi itu diamati dari si pergerakan benda langit di sekitarnya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya ada asteroid besar mendekat itu nggak ada warning sama sekali ke penduduk bumi. Nah, walaupun ya pasrah aja gitu kalau misalnya ada asteroid nabrak bumi yang ukurannya gede gitu ya kan, ya udah langsung lah itu jadi big disaster, huge giant disaster. sorry sangat dark sekali dia. Oke, yang kedua menentukan waktu dengan berpatokan pada benda langit. Ini dipakai di jurusan keagamaan, kayak ilmu falak ya, kayak nanti nentuin hilal kapan masuknya, kayak contoh kayak kapan masuknya bulan Ramadan, bulan Syawal. Nah, itu di sini di ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi sebutannya tuh kayak di jurusan-jurusan keagamaan itu namanya tuh ilmu falak. Jadi bukan ilmu astronomi, sama sih, walaupun sama aja sih sebenarnya. Ilmu ilmu falak. Nah, contoh itu tadi kayak BMKG nentuin hilal, atau Kementerian Agama itu nentuin hilal. Nah, itu contoh di sana. Nentuin waktu sholat, nentuin pengkoreksian Ka'bah. Nah, itu di sini sangat bermanfaat lah. Kemudian membantu menentukan arah mata angin. Ini biasa dipakai sama pelaut ya, atau orang-orang yang bekerja sebagai pelayaran. Nah, menentukan arah mata angin itu penting banget untuk tahu
orientasi medan namanya, orientasi medan. Kita tuh bisa tahu lokasi lokasi si kapal tadi, atau misalnya si pelaut tadi tuh cukup dengan melihat rasi-rasi bintang sama waktu yang ada saat itu gitu. Jadi bisa melakukan pemetaan benda langit, tahu lokasi di mana gitu. Nanti bakalan kelihatan, oh lokasinya ada di bujur ini, lintang ini kayak gitu. Cukup tahu. Contoh sekilas ya. Kayak misalnya pelaut yang ada di bumi utara itu bakalan tahu gitu. Misalnya si pelaut tadi tuh udah mulai masuk ke bumi bagian utara, misalnya dari selatan, dia dari Amerika Selatan gitu mau ke Jepang. Taunya udah mulai masuk ke bumi utara, udah melewati ekuator tuh cukup melihat itu dari bintang Polaris ya, bintang utara paling utara bumi. Nah, itu dia bakal naik sebagai kutub langit utara, itu dia bakal naik, dia bakal kelihatan bintangnya gitu. Contoh ya, itu nomor 4, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu organisasi yang paling berperan penting sama perkembangan astronomi itu sudah jelas tahu siapa ya, NASA. Diikuti kalau misalnya di Indonesia itu ada 8. Nah, itu pengembangan ilmu pengetahuan ini cukup sangat-sangat pesat gitu. Kayak misalnya peluncuran roket ke Mars yang beberapa hari terakhir itu sedang hype gitu ya. Kemudian nanti ada peluncuran satelit pengganti satelit Hubble yang ada di luar angkasa sana, itu ada satelit WEPS ya. Nah, itu ada di NASA sedang berencana mengeluarkan satelit terbarunya, satelit astronominya. Kemudian yang kelima, fotografi dan sarana hiburan. Ini aku cuman kayak ngeliat gitu ya, kayak banyak fotografi di astronomi, jadi itu astrofotografi ya. Di astrofotografi itu pemetaan kayak gambar-gambar galaksi Bima Sakti atau gambar-gambar nebula yang cantik-cantik itu. Nah, itu jadi bisa jadi sarana hiburan bagi orang yang suka sama seni artistik gitu. Nah, nomor 6, mencari lokasi calon kehidupan baru. Nah, ini misi terbaru manusia. Hanya segelintir orang, dalam kata kutip ya, orang-orang yang benar-benar ambis percaya kalau misalnya ada dunia lain di luar bumi gitu ya. Nah, mencari lokasi calon kehidupan yang bisa ditinggali, calon tempat tinggal yang baru selain bumi gitu. Nah, mencari lokasi kehidupan itu dilakukan sama si NASA tadi. Kayak misalnya ngebet gitu, pengen pindah ke Mars, bahkan sampai ada muncul tiket kayak semacam games lah aku bilangnya, games kayak tiket menuju Mars gitu ya. Keren. Ini nanti kaitannya ini lebih ke habitable zone, jadi kayak ke astrobio. Nah, jadi astrobio itu sedang booming sekarang, karena ilmunya itu bakal dipakai untuk penentuan lokasi calon kehidupan baru. Jadi kayak nentuin kayak apakah Mars itu berpotensi berdasarkan zona zona habitable zone-nya itu, apakah dia cocok untuk ditinggali kehidupan gitu. Kemudian apakah unsur kehidupan atau unsur biologis biotiknya itu ada gitu, dicek karena kayak misalnya ada kecukupan komposisi oksigen, kemudian kesesuaian suhu baik malam dan siang itu gimana perbedaannya, apakah ekstrim gitu ya kan, pancaran radiasi yang diterima seperti apa, itu cocok apa enggak, kayak mirip di bumi apa tidak gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini rumusnya sangat-sangat panjang dan menarik banget. Nanti ini sekilas aja kayak yang mungkin rumusnya yang udah sering dipakai, tapi rumus yang asli itu panjang banget, banyak banget. Jadi mungkin ini aku pindahin ke yang lecture ya, bagian kuliah ke sana. Dan nggak tahu sih itu bakalan sesuai dengan kurikulum yang ada atau tidak. Tapi aku dapat dari referensi luar, itu aku pelajari. Jadi mungkin aku nanti ilmu yang aku pelajari itu akan aku share di YouTubeku ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan kita mengenai si astronomi. Ini pendahuluan doang, jadi materinya mulai masuk berikutnya itu nanti di Photomath yang pertama setelah video ini. Nah, terima kasih jika teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, sampai detik ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.